Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Baik Bu Haji, keluarga Uni, keluarga Koto Kacia, pengajian Koto Kocia, kami lidahnya terjajah. Mujibus Sakinah ya, Mujibur atau Mujibus? Mujibur. Oh Mujibur, kalau Mujibus sesuai bahasa Arab, kalau Mujibur kependekan tadi. Oh iya, karena apa di Google, jadinya di Google. Oh gitu, Mujibus baca. Oh, oke, nanti di Google. Mujibus Sakinah ya. Kita akan mengkaji insya Allah ke depan mengenai Ma'rifatul Malaikah, mengenal malaikat. Mungkin pengajian begini nggak ada, jarang yang bahas, tapi sebenarnya akrab, di Quran banyak. Tapi yang membuat tematiknya jarang ya. Sekarang tuh ustaz-ustaz sering ngomong politik gitu. Sering ngomongin sunnah bid'ah ya, saya termasuk ya. Jarang kita membahas pilar-pilar keimanan kita. Padahal ini adalah sosok-sosok yang sering disebut di dalam Al-Quran ya. Sebelumnya untuk supaya hati kita terbuka, pikiran terbuka, kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Kepada beliau Al-Quran diturunkan, maka kita berharap semoga keberkahannya mengalir selalu di sini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard. Segala puji milik Allah yang fatir. Fatir bahasa Arab artinya mencipta atau memulai penciptaan ya. Apa yang dia cipta? As-samawat. Samawat itu benda-benda yang tinggi, itu disebut samawat. Kita nyebutnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, langit. Nah, kalau bahasa orang Kota Kecil, pitalo, pitolo langit. Pitulo, itu susah. Bahasa Indo itu kan? Oh bukan, pitala itu ke atas. Itu, udah lupa Pak ya? Nah, udah tergadai juga ya. Samawat, jadi benda-benda yang tinggi maksudnya langit. Jadi di atas kita ini ada benda-benda yang tinggi dan berlapis-lapis. Lapisannya 7 lapisan. Satu lapisan mencakup lagi 7. Ini 7 kali 7 berapa tuh? Dalam 7 itu terbagi lagi. Sangat-sangat banyak. Ya Allah ini maha kaya, maha luas. Wal ard, dan bumi. Bumi yang di bawah kita. Bumi itu seperti langit, Pak. Ada zahir, ada batin, dan dia juga 7. Ada zahir, ada batin, dan juga 7. Dalam 7-nya juga ada 7. Bumi yang zahir kita ini sekarang. Dan ada malaikat di sini, ada hewan, ada tumbuhan, ada iblis, ada jin. Ada bumi di bawah kita, bumi kedua, bumi ketiga, keempat. Itu lebih dalam lagi. Tapi bukan jangan bayangkan bawah vertikal horizontal begitu enggak. Itu alam maksudnya. Ada alam bumi pertama, itu ada istana jin. Bumi kedua, istana siapa? Begitulah sampai ke bumi paling bawah. Itu istananya iblis. Ada istana iblis di bawah. Ya. Nah, Imam Ibn Arabi menceritakan pernah diizinkan Allah masuk ke dalamnya. Wali-wali Allah itu Allah Bagi izinkan. manusia biasa tidak terjangkau. Nggak mungkin, itu cuma wali Allah, kekasih Allah, Nabi Allah. Orang-orang kayak kita, ya nggak usah deh. Ya nggak usah. Kita masuk bar aja bisa rusak Pak. Ya. Tapi kalau setan masuk bar nggak rusak. Setan masuk masjid nggak jadi benar. Setan masuk masjid tetap setan. Beranak. Ah itu dia. Jadi kita ini sangat gampang menyerap dan diserap.
Jadi jangan merasa sekarang ini saya suci, atau besok kita nyerap sifat orang. Jadi kita biasa-biasa aja. Gak usah terlalu mengkultuskan atau menganggap diri kita selamat. Kita hanya berharap husnul khotimah. Ya. Karena setiap hari kita ngalamin gejolak-gejolak itu luar biasa dan itu nyata. Ya. Gejolak antara baik dan buruk. Bumi ya, ja'ilil malaikati rusula. Nah, coba lihat. Ja'il, menjadikan malaikat sebagai rusula, sebagai pembawa atau sebagai utusan-utusan, pembawa-pembawa risalah. Jadi di langit itu ada malaikat-malaikat yang membawa seperti kayak si cepat, JNE, apalagi itu, Tiki, Pos. Itu di bumi kan ada ngirim-ngirim barang, itu ada. Di sana juga ada. Tapi yang ngirim adalah para malaikat. Ya malaikat nggak akan ngirimin baju, makanan, enggak ya. Malaikat yang dikirim apa? Malaikat itu tugasnya zikir. Jadi dia untuk menjaga pohon itu dia zikir di situ. Di pohon-pohon itu banyak malaikat. Cuma alamnya berbeda dengan jin. Jin sendiri tidak bisa melihat malaikat yang ada di situ. Satu daun itu ada malaikat itu. Jadi kalau ada daun sudah mengering, berarti malaikatnya sudah habis tugas. Gitu. Itulah rahasianya kenapa Nabi membelah pohon kurma atau pelepah kurma ditancapkan ke kubur orang yang sedang disiksa. Karena zikir-zikir malaikat itu dapat mengalir ke dalam yang di bawah. Begitu. Ya. Walaupun alamnya alam nyata, tapi sangat paralel dengan alam lain. Jadi kalau ada orang buat teori alam paralel, itu benar adanya. Bagi kita itu biasa aja. Bagi orang barat itu mungkin barang baru. Bagi kita, itu biasa. Ya, jangan kaget-kaget lah yang begitu. Ja'ilil malaikata. Ini malaikah itu jamak dari malak. Malak. Jadi kidal. Aslinya kidal. Ini apa namanya singlenya, mufrad. Malak, satu malaikat. Jamaknya malaikah. Malaikat. Dalam bahasa Indonesia kita sering menyebut malaikat, ya benar. Padahal malaikat itu sebutan untuk banyak malaikat. Jamak. Tapi udah kadung jadi bahasa Indonesia mau gimana lagi? Ya. Orang Arab nyebut malakul Jibril, malakul Mikail, bukan malaikat. Karena Jibril itu satu sosok, ya, satu sosok. Nah, udara yang sampai ke kita itu udah malaikat yang ngatur. Ada yang ngatur. Air. Kenapa ada air busuk? Berarti tugas malaikatnya selesai di situ. Ya. Jadi walaupun di situ ada misalnya pengawet, itu tetap saja ada malaikatnya. Di pengawet itu ada malaikatnya. Namun kita nggak lihat, ya. Yang melihat orang-orang tertentu. Nabi Muhammad itu bisa berdialog dengan malaikat mana aja. Bahkan tidak ada malaikat, dengan benda itu dia bisa berdialog. Nabi SAW ketika diundang seorang perempuan Yahudi, baiknya kayaknya luar biasa. Ternyata si perempuan Yahudi mau meracuni Nabi dan para sahabat. Beberapa sahabat sudah jatuh, Nabi masih ngobrol. Nabi ngobrol sama daging yang sedang dihidang. Kata si dagingnya, Rasulullah, ana masmuma. Itu bukan nama orang loh ya. Ana masmuma. Apa arti masmuma? Fi nafsi sammun. Di dalam diriku ada racun. Ana masmuma. Aku diracun. Jangan dikasih nama anak ya. Masmumah gitu. Siti Masmumah biasa. Siti racun namanya.
Siti yang diracun cinta. Nabi ngobrol, sahabat beberapa dengar, ada sahabat yang nggak ilmunya nggak sampai ke situ, udah langsung makan minum. Jadi sahabat ini kemampuannya nggak semua juga standar, ada yang di bawah standar, meninggal beberapa sahabat. Yang lain dengerin Nabi ngobrol sama itu. Nah inilah ilmu nubuat namanya. Nubuat itu salah satunya bisa berdialog dengan alam semesta. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Sebagian ulama dikasih ilmu itu. Kita ini mungkin belum. Ya. Jadi ulama-ulama terdahulu itu bisa ngomong sama air. Mungkin akhir zaman ini muncul lagi, wallahu a'lam. Insya Allah kita ketemu. Mereka bisa ngomong sama pohon. Wali Songo bisa. Semoga gak semua. Ada yang bisa. Sunan Kalijaga itu bisa. Sunan Bonang itu bisa. Syekh Siti Jenar itu bisa tuh. Gak semua wali Pak. Karena hijab tirai kita dan alam ini kan banyak. Tirai yang paling berat itu tirai akal. Masa sih? Benar gak? Padahal banyak di tubuh kita sesuatu yang tumbuh tanpa pergerakan akal. Satu sel dalam tubuh ini bergerak begitu aja. Kita nggak pernah ngurus. Hemoglobin pernah ngurusin nggak? Nggak pernah ngurusin kan jantung berdenyut-denyut. Tahu-tahu udah sakit aja baru sadar. Pasang ring baru sadar. Kenapa nggak diurus dari dulu? Urus dari dulu, ajak dia ngobrol, ajak dia kemudian, wahai jantungku, mari zikir, sebut nama Allah. Ajak dia berdialog. Ya. Kalau udah keburu kena, ya gimana lagi? Ya selama ini nggak ada yang harus Pak. Nah itu dah. Dalam hadis Imam Tirmizi itu dikatakan setiap anggota tubuh berbicara kepada lisan. Jadi tubuh ini bisa ngomong ke lisan. Apa kata tubuh? Wahai lisan, engkau adalah jaminan kami. Jika engkau tergadai, kami tergadai. Engkau disiksa, kami disiksa. Maka tolong jaga-jaga lisan. Ngomong itu. Sekarang lisan kan jadi jari. Status, tolong jangan ember, masalah apapun, masalah pribadi, pengalaman rohani, masalah pasangan, masalah dengan teman-teman, masalah. Kalau sosial media asik-asikan aja. Ya, jangan yang aneh-aneh. Ini kadang-kadang tengkar sama saudaranya masuk ke Instagram. Ya, enggak. Orang begini nggak bisa nyimpan rahasia keluarga, gimana mau nyimpan rahasia Allah? Ya. Gimana Allah memberikan ilmu kepadanya jika dia orangnya ember? Saya kalau mau nitipkan rahasia, saya kasih rahasia itu kepada orang yang suka ember atau yang bisa jaga rahasia. Kalau perlu dia nggak nunjuk-nunjukin, benar nggak? Nah, ini bahasa analog Pak. Fotokopi paham tuh ya? Analog kias. Allah itu kalau nitipin rahasia bukan ke orang yang ember, bukan ke orang yang goyah-goyahan sosok wali, enggak. Pasti disimpan nama Allah ke orang-orang tertentu. Ya. Nabi, wali-wali. Maka wali ini orangnya ada di sekitar kita. Makan kayak kita, menikah kayak kita. Mungkin cerai juga kayak sebagian orang cerai. Mungkin cekcok juga sama suami istrinya. Mungkin dia makan kayak kita, makannya bisa jadi lebih banyak. Biar kelihatan nggak wali kan. Kalau makannya dikit kan kelihatan wali. Jadi jangan tertipu sama penampilan-penampilan zahir. Wali-wali itu ada di sekitar kita, kekasih Allah. Karena mereka lah yang menjaga alam ini. Gak mungkin intel bumi aja dibuat senatural mungkin. Itu intel tuh kawan-kawan kita yang kita temuin, Masya Allah, kamu intel itu gondrong, tatoan, gak nyangka kalau dia seorang intel. Ada ya jamaah kita. Ada yang biasa aja. Ini nggak kayak yang di TV tuh. Kalau Intel tuh kayaknya gimana gitu ya. Bukannya serius gitu. Enggak, santai. Hidup ini santai. Bapak Ibu, kalau mau jadi
pemegang rahasia-rahasia Allah, maka jadilah orang yang hidupnya biasa, santai, biasa, sederhana, nggak usah melawan arus kehidupan ini kan terlalu kencang dihadapi. Ya. Kita jalani biasa aja, tapi jangan ikut-ikutan juga. Ya. Ini berat nih, zaman ini zaman berat. Zaman ketika ada tokoh, ustadz, ulama beda pilihan politik dihujat. Sejak kapan pilihan politik menjadi standar kebenaran? Ya. Wah, benar-benar. Jadi sekarang ini orang-orang cuma karena beda sedikit bisa ramai. Saya berharap nanti, ini kan mau 2024, jangan sampai buyar. Nanti kita kasih kisi-kisinya. Jangan ngikutin WA ya. Udah jelas punya guru yang ngikutin WA. Aneh gak? Udah jelas punya ustadz, syekh yang diikutin berita. Rusula sebagai pembawa risalah. Apa arti risalah? Pesan, rahasia. Jadi risalah itu artinya pesan, rahasia. Uli ajnihatin. Malaikat itu memiliki ulul albab, memiliki albab, memiliki otak. Uli ajniha, memiliki sayap-sayap. Jadi gambaran malaikat bersayap itu benar. Itu bukan ajaran Kristiani, ajaran Yahudi saja, tapi dalam ajaran Islam memang diajarkan. Barangkali ini mungkin bukti bahwa tiga agama ini dulu sumbernya sama. Ya, wallahu a'lam. Masna itu dua di kanan, dua di kiri. 4 berarti ya. Sulasa 3 di kanan, 3 di kiri. Jadi nggak ada malaikat yang punya satu sayap kanan, satu sayap kiri. Itu iblis. Itu setan. Kalau satu sayap, bahkan sayapnya iblis itu sudah patah. Ya, paling tentara-tentaranya sekarang yang punya. Ya. Warubah, ada juga yang rubah 4 pasang di kanan, 4 kanan, 4 kiri. Jadi berapa tuh artinya? 4, 3, 4, 3, berarti ini kalau diterusin bisa 5, 6, 7, suka-suka. Jibril paling banyak saya. Malaikat ini ada malaikat yang tinggi, Ali. Ada malaikat biasa. Ada malaikat muqarrabin. Ada malaikat yang bertugas di bumi. Ada yang bertugas di langit. Yang paling dahsyat selain Jibril adalah pemikul aras. Pemikul aras. Nanti kita sampai ke sana ya. Yazidu fil khalqi ma yasha, dia menambahkan kepada makhluknya ma yasha. Maksudnya Allah suka-suka mau nambahin sayap malaikat berapa. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau pernah nonton film-film barat tentang malaikat bersayap nanti? Nggak ada namanya terbang itu nggak pakai sayap, pakai sayap. Hatta malaikat terbang pakai sayap. Kalau pakai kain itu Superman gitu. Ya, terbangnya malaikat pun pakai sayap. Jadi kalau ada ulama diperjalankan cepat oleh Allah, berarti ada malaikat yang bawa dia. Diizinkan Allah. Karena secara hukum alam tidak mungkin kalau pakai kain yang dikasih tulisan S langsung terbang. Jadi adik-adik jangan percaya ya. Itu kalian hiburan aja, Superboy, Supergirl, Superman, apa lagi? Enggak, bohong itu. Ya, itu hiburan, just apa? Iya. Jadi kita nggak usah terlalu berimajinasi.
Dulu Sayyidatuna Aisyah main-main. Jadi Sayyidatuna Aisyah itu suka kayak perempuan kan suka nyimpan mainan, suka nyimpan boneka. Mungkin udah dewasanya masih senang nyimpan boneka. Kecuali Uni ya enggak ya. Itu bonekanya, mainannya beliau itu, mainan kudanya ada sayapnya. Karena ternyata usut punya usut. Itu buatan yang dijual orang-orang Yahudi atau Nasrani. Jadi mereka sudah membayangkan seperti itu. Sudah terbang. Ya, apa kata Nabi? Nanti kamu akan dapati di surga ada kuda bersayap. Nabi sudah kabarin itu. Jadi tenang, nanti di surga ada ya. Ada ini punya sayap bisa. Minta ya Allah kasih saya sayap. Tapi mau jadi manusia bersayap. Kan gak enak banget. Hah? Mau? Tiba-tiba ngamuk keluar sayap. Ada hewan bersayap kayak ayam, tapi nggak bisa terbang. Ya, mungkin dia nggak bisa mengaktifkan apa yang ada di merpati itu. Tapi secara ilmu kimia ternyata kromosomnya beda. Kromosom ayam dengan burung yang terbang itu beda. Sama-sama jenis burung tapi beda bangsa ya. Nah ini secara fisik, jadi malaikat itu fisik. Cuma bukan fisik dalam pengertian ilmu fisika. Fisik dalam bahasa Arab, dalam bahasa falsafah, dan bahasa ilmu kalam, ilmu akidah disebut jismun. Apa arti jism? Jisim. Jisim itu terbagi dua. Ada jisim benda kasar, ada benda halus. Cahaya termasuk jisim tapi halus. Udara termasuk jisim tapi halus. Malaikat jin itu termasuk jisim tapi halus. Ini kalau yang mau bahasa Arabnya, apa itu malaikat? Jismun nuraniyun. Ya. Jismun nuraniyun. Jisim yang berbentuk tercipta daripada cahaya. Kalau kita lebih sempurna. Tubuh kita ini tidak hanya tanah. Di tubuh kita juga ada api. Maka disebut tanah gosong. Ya. Apa bahasa Arabnya? Hamai masnun ya. Min solsolin kal fakhar. Itu ya menunjukkan bahwa tanah ini juga Allah olah juga. Itu sebabnya kita menyerap energi panas. Itu Bapak kalau lagi marah panas nggak badannya Pak? Lagi demam panas dingin. Emang ada kompor? Ada kompor gas di badan? Kan enggak. Ketika badan menggigil, emang ada kulkas di dalam? Kan enggak. Tapi kenapa kita bisa panas dingin? Karena ada energi itu di dalam lagi tidak stabil. Jadi dalam tubuh kita itu mengalir 4 energi itu. Energi tanah, udara, kayak avatar, api, angin. Udara tadi, udara, angin sama. Apa yang belum? Air. Nah, semuanya itu bergantung kepada air. Semuanya. Maka Allah mengatakan waja'alna minal ma', kami jadikan dari air segala sesuatu hayya, menjadi hidup, ya. Nah, air ini juga ada macam-macam. Ada air jisim yang zahir, ada air jisim yang batin. Masih ingat Nabi SAW ketika dibedah dadanya, terus dimasukin air. Itu air yang bukan zahir. Ma'ul hikmah, air hikmah. Itu jisim juga, tapi bukan jisim yang zahir, yang ghaliz, tapi jisim yang batin, yang halus. Enggak kelihatan. Yang kelihatan kalau kita masuk dulu ke alam itu. Masuk ke alam itu baru kelihatan airnya. Gitu. Nanti di akhir zaman, pengikut-pengikut Al-Imam Al-Mahdi itu akan diminumkan air itu oleh Sayyidina Jibril. Maka mereka nanti jadi Mahdiyin semua. Jadi pengikut Imam Mahdi. Diminumkan air itu. Tapi ingat, airnya bukan air yang zahir. Kalau kita nggak berlatih kolbu rohani dari sekarang, kita nggak akan bisa melihat Jibril kasih air itu.
Itulah alasannya kenapa harus ada belajar rohani, belajar diri yang sebalik diri ini. Jangan hanya sibuk ngurusin makan minum yang zahir, harus juga mempunyai aktivitas menghidupkan yang batin. Baru kita bisa koneksi dengan itu semua. Insya Allah ya. Nanti kalau beruntung kita dapat ilmunya, insya Allah. Tadi ada air yang zahir, ada tanah yang zahir, ada tanah yang batin. Ada udara yang zahir, ada udara yang batin. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu, pernah mimpi nggak? Ya, itu kayak menghirup udara kan? Itu udara yang mana? Itu udara yang alam lain, jisim juga, tapi jisim di alam yang lain. Ya, ini ilmu-ilmu begini sudah mulai dibuka sekarang, sih nggak tahu kenapa ya. Mulai dijelaskan itu sekarang itu semua. Ya, semoga Allah ridho ketika kita pun ikut kajinya. Nah sekarang ini kan karakter fisik malaikat. Sekarang apa aktivitas malaikat? Nah, kita ambil aktivitas malaikat yang paling mulia. Selain Sayyidina Jibril ada yang lebih mulia. Disebut malaikat Hamalatul Arsy. Ya, ini mereka ngapain sih gitu ya? Nah itu surat Az-Zumar ayat 75 tadi ya. Wa taral malaikata haffina min hawlil 'arsy. Begitu ayatnya. Sah? Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa tara, kamu melihat, hai Muhammad. Maka kalau ingin pun melihat nanti, kita harus bersama Nabi Muhammad. Para malaikat, ya, itu surat 39 ayat terakhirnya, Pak. Kalau cari dari awal nggak ketemu. Ketemu deh. Itu cara bacanya gimana Ustaz Ali? Wa taral malaikata haffina, gitu ya. Jangan hafina, haffina min haulil 'arsy. Engkau melihat para malaikat hafin. Apa arti hafin? Melingkar. Melingkar, tahu melingkar kan? Ya. Seperti itu. Makanya beberapa orang yang diizinkan Allah naik ke alam sana itu menyaksikan itu. Nabi Muhammad, para aulia-aulia itu diizinkan Allah sebagian. Malaikat enggak semua juga dapat izin. Malaikat juga enggak, nabi juga enggak semua. Wali juga enggak semua. Hanya orang-orang tertentu yang dapat izin. Ya. Engkau melihat para malaikat berkeliling di sekitar aras. Apa itu aras? Aras itu singgasana alam semesta, mencakup semua yang ada di alam. Dan itu meliputi, aras itu meliputi. Tidak ada di muka bumi atau tempat manapun di alam semesta kecuali dia di bawah aras. Bumi udah pernah ngelilingin belum? Udah? Belum? Belum ya? Berarti kita belum tahu hakikat gedenya bumi, gimana gedenya aras. Maka nggak usah bayang-bayangin ini. Kita cukup katakan aku percaya kepada Allah. Ya. Maka kalau ada orang bayangin Allah turun dari aras, waduh itu gawat itu. Dia sudah melanggar kaidah akalnya dan melanggar kaidah wahyu. Gak boleh bayang-bayangin Allah pindah-pindah turun dari aras, duduk di aras, itu gak boleh. Allah hanya mengatakan istawa. Apa istawa? Hanya Allah yang tahu maknanya. Itu akidah saya. Jadi saya tidak mentakwil
ayat istawa, bersemayam saya tidak tahu. Hanya Allah yang tahu maknanya. Apa maknanya suka-suka dia. Ya. Dan kita nggak diperintahkan mengetahui isinya. Ngapain enggak? Itu bukan bagian dari hak kita. Ya. Ngapain mereka di situ? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan memuji Rabb-nya. Ya. Karena tasbih mereka itulah langit dan bumi tahan. Kalau mereka tidak bertasbih, maka langit dan bumi hancur runtuh. Tapi mereka bertasbih karena di bumi masih ada yang baca la haula wala quwata illa billah. Ya. Selama masih ada di ini anggap misalnya ini kalau kita buat ya. Terus yang paling kecil nih bumi, kecil sekali dibandingkan aras. Selama di sini masih ada orang berzikir, maka malaikat itu masih bertasbih. Jadi apa yang dibaca malaikat? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Maka saya dalam ta'lim tertentu saya menyebutnya ini zikir maqalidis samawat wal ardh. Zikir maqalid. Maqalid apa arti maqalid? Ya. Maqalid. Buhul. Maqalidus samawati wal ardh. Buhul langit bumi. Ya, nih zikirnya kita bacain ya. Sudah hafal semua pasti. Cuma kurang lengkap. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa tuh? Malaikat dan ada pemimpinnya. Mereka ada yang sini subhanallah, di sini alhamdulillah, di sini Allahu akbar, di sini la ilaha illallah. Nah, selama di tengah masih ada orang yang tawakal, la haula wala quwata illa billah. Mereka yang tawakal inilah pewaris Rasulullah SAW. Masih ada pewaris Rasulullah, maka masih dibiarkan bumi dan langit utuh. Itulah zikir hakikat yang Nabi ajarkan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Nabi lagi jalan-jalan, bukan jalan-jalan, pulang perang. Sahabat zikir kencang-kencang, keras-keras, berlebihan, takbirnya itu sudah nggak pakai adab. Udah nggak pakai adab. Akhirnya Rasulullah mengatakan, irba'u ala anfusikum. Baca, cukup diri kamu yang menikmati. Lalu Nabi mengatakan, ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah kamu aku ajarkan perbendaharaan surga? Lalu para sahabat mengatakan, baik wahai Rasulullah. Dan Nabi mengatakan, bacalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, di hadisnya cuma billah, itu cukup. Itu perbendaharaan surga, investasi surga, saham surga. Jadi kalau mau kaya di surga, nanti lihat itu orang yang paling banyak baca la haula wala. Nanti lihat ya, siapa yang paling kaya. Ya, siapa yang paling kaya di antara kita? Yang baca zikir ini. Maka oleh saya sore ini sebelum saya jalan lagi ya, ini ijazah Pak, izin mengamalkan. Ini adalah hadiah pertama untuk keluarga Mujibus Sakinah. Ya, tolong diamalkan pagi sore. Mau ngapain lagi kan? Mau kaya nggak di surga? Mau aman nggak? Amalkan syahadat, tulis syahadat, karena syahadat itu buka pintu langit. Baca syahadat gimana? Baca syahadat. Syahadat la ilaha. Terus ya. Terus baca Al-Fatihah dan katakan, ya Allah,
kirimkan tanda terima kasihku kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, Al-Imam Al-Mahdi. Yang ketiga, guruku. Kalau bisa Fatihahnya 3 kali, kalau enggak cukup sekali. Kalau bisa bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Ya. Yang pertama ke siapa? Baginda Rasulullah. Yang kedua, Imam Mahdi. Yang ketiga, dah. Langsung baca Subhanallah 100. Jadi dibacanya bukan langsung bareng, satu-satu. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 100. Alhamdulillah 100. Allahu Akbar 100. Biasanya la ilaha illallah, Allah Akbar dulu. Terserah ya. Ini boleh maju mundurin. La ilaha illallah juga 100. Baru 4. Ditambah Kanzul Jannah. La haula wala quwwata illa billah 100. Sedikit itu ya. Kalau murid-murid yang lain kita suruh 5.000. Apalagi Hasbunallah wa ni'mal wakil 7 kali. Enggak pakai ni'mal, cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil minimal 7. Kalau lagi liburan, kerjaan kurang 450. Ya? Berapa kali? Ya? Berapa kali? Itu 7 kali minimal. Kalau bapak-bapaknya luang lagi libur baca 450 ya. Terakhir sallallahu ala Muhammad 100. Ini zikir-zikirnya orang-orang zat-zat malaikat-malaikat yang memikul arsy. Jika kita membaca itu, ini ayat terakhir yang dibaca sebelum selesai. Sallallahu ala Muhammad 100. Ya, bentar Pak ya, nggak lama itu Bu ya. Anak-anak udah pada gede Bu ya. Udah, nggak sibuk kan? Sibuk nonton saya lagi jangan-jangan. Ya, sallallahu ala Muhammad. Ala ya. Enggak, kayak ala Muhammad aja ya. Nah, inilah ayat penutup kita surah Al-Ghafir ayat 7. Yang tahrim kita skip dulu. Berarti ada ma'rifat malaikat 2. Insya Allah. Iya, nanti ada kisahnya, ada yang seru nanti insya Allah. Malaikatnya agak panjang sebenarnya. Bisa dibuat 5 seri, bisa dibuat 3 seri. Asik, ini kan saya belum berkisah. Ada kisah malaikat loh. Dan itu seru sekali kalau kisah malaikat. Sudah. Nah, Ghafir ayat 7. Nah, ini saya pajak penggalannya. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Orang-orang atau zat-zat atau malaikat-malaikat, lebih tepatnya malaikat yang memikul arsy wa man hawlahu, dan yang sekelilingnya bertasbih dengan memuji Allah. Wa yu'minuna bihi, dan percaya kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka mendoakan ampunan bagi orang yang percaya kepada Allah. Nah itu. Nah ini doanya mereka tuh. Nah doanya baca sendiri di rumah ya. Saya cuma ingin menyebutkan bahwa malaikat itu apa yang mereka lakukan. Ini malaikat paling mulia nih setelah Sayyidina Jibril. Malaikat pemikul arsy. Yang dibaca adalah Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan mereka membacakan istighfar untuk orang yang beriman, untuk kita. Bapak Ibu nih kalau percaya kepada Allah, yakin gak pernah syak, gak pernah ragu, itu dapat doa dari malaikat. Itulah sebabnya kenapa orang beriman yang percaya tidak pernah galau walaupun corona menyerbu berkali-kali. Nanti ke depan akan ada lagi. Ini sudah masuk ke Singapura ya, corona baru, varian terbaru. Terserah dia lah, mau datang lah ya. Mau disuntik lagi tuh suntik aja ya.
Allah khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar. Allah sebaik-baik yang membuat kejadian apapun. Ya, nggak usah khawatir. Tetap sakinah lah, sakinah tenang ya. Namanya bisa sakinah lagi ya. Tapi kita nggak boleh takabur juga. Di mananya kita takabur, Pak? Oh, enggak, itu konyol namanya. Beda kan konyol dengan percaya kepada Allah. Kalau orang takabur ngomong gak ada corona, oh itu beda tuh. Tapi kalau kita bilang ya sudah, saya tahu corona ada, tapi saya lebih percaya kepada Allah SWT. Mereka suruh kita begini, ya sudah, kita ikutin aja. Makanya saya masih vaksin, Pak. Walaupun saya ditentang murid-murid saya juga. Lah murid tentang guru, murid kapan nanti jadi murid aneh kan gitu jadinya. Kalau kita beda satu hal, jangan kemudian mencaci guru. Beda-beda aja, cuma beda vaksin doang, ustadznya dihujat. Lah berhenti aja jadi murid kan gak pernah diangkat juga. Ya. Kadang-kadang nih murid-murid nggak sampai pada tahapan murid, dia baru ya mustami aja, pendengar aja. Kalau murid mana berani sama gurunya begitu. Ngata-ngatain gurunya. Udah jelas guru belum berdosa murid. Itulah kira-kira ya. Jadi saya orangnya begitu. Kita nggak boleh takabur sama sekali, sedikit pun nggak boleh takabur, walaupun sedikit, walaupun sebiji zarah. Yang boleh ada hanya tawakal. Tawakal itu yang bikin berani. Kalau nggak ada tawakal saya nggak berani, Pak. Kita nggak mungkin buat majelis di mana-mana masa-masa begini. Hanya tawakal itu senjata kita udah. Dan ini hiburan dari para ulama kita, Imam Bu Ali At-Tabari. Ya? Ada serahmu, ada apa? Jadi saya percaya sama Allah itu maksudnya apa? Saya berserah kepada Allah. Nih tinggal dibuktikan. Kalau kena ngeluh nggak? Kalau kena ngeluh ya salah. Jadi dia bilang, oh, terus terang dulu kan begitu, BPJS ditolak, giliran dia sakit pakai BPJS. Ya kan? Ini ditolak, giliran dapat bantuan terima. Ya. Anti tol, giliran tolnya jadi, pakai selfie di depan tol. Hati-hati sebelum berkomentar. Ya. Tunggu dulu, gitu. Bedakan ini lagi kampanye politik atau ini lagi ngurus negara, ini beda. Kalau bab kampanye ya kita dulu ikut juga nyerang-nyerang dia kan. Tapi kalau udah ngurus negara, ini negara kita sama-sama. Ayo kita bersama-sama. Gitu. Saya ngajak kita waras. Ya. Ini udah jam 5, saya mohon izin Bu Haji ya. Pertanyaannya di-keep di Ma'rifat Malaikat 2. Ya. Nanti ada kisah Harut Marut. Jadi ada malaikat yang dipecat. Nah, ini cerita malaikat ganti casing, ganti status. Bahkan ada yang jin jadi malaikat ada. Banul Jan bukan jin. Ada makhluk yang jadi malaikat. Jadi cerita-cerita di China itu cerita-cerita folk dongeng gitu ya. Siluman jadi dewa, manusia jadi dewa. Itu sebenarnya emang ada dalam teks-teks tua. Anak Jan, Banul Jan, generasi sebelum jin sekarang itu menjadi malaikat, itu ada. Itu Azazil namanya yang sekarang jadi iblis, yang sekarang sayapnya sudah patah. Makanya iblis itu tidak akan pernah ngomong kasar. Iblis itu kalau ngomong pasti halus-halus, pakai ayat, merayu. Ya, nggak ada iblis itu ngomong anjing lu gitu, nggak ada. Babi lu, nggak ada ngomong gitu. Pasti dia ngomong, kamu kan orang soleh, ya. Gitu deh. Ya. Serem. Dan mereka dan si iblis ini bisa menyerupai siapa aja dan bisa masuk kemana aja. Cuma sayangnya sayapnya sudah patah. Ya. Tapi dia jadi rajanya setan. Siapa yang matahin saya? Yang matahin sayapnya, itu rahasia. Saya nggak boleh cerita Pak, ya. Itu rahasia Allah. Ya. Ada penjelasan, cuma nggak boleh cerita. Ya. Demikian ya, semoga bermanfaat. Kalau ada bacaan zikir silakan dilanjutkan. Maaf Ustaz, Ya. diulang lagi berapa Syahadat, Fatihah, terus
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bar masing-masing 100. Jadi jangan dibaca panjang, baca 100. Subhanallah. Pakai tasbih yang 100 itu ya. Saya sarankan. guru untuk Imam Mahdi dikasih kan Itu kirim Fatihah, tanda terima kasih. Al-Fatihah. Ya, karena Al-Fatihah itu tanda terima kasih terbaik. Ya. Terus la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil 7 kali minimal. Kalau bisa 450 kali. Sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya. Udah ya. Nah, itu oleh baca pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore. Terserah mau habis subuh, mau waktu duha, mau ba'da asar, mau ba'da maghrib, bebas. Yang penting pagi. Masuk zikir pagi petang. Ya, ini kumpulan zikir pagi petang paling ringkas. Karena kalau Bapak Ibu mau pakai maksurat, rotibul hadad mungkin ya sudah mau sempatnya. Saya rasa cukup Bapak Ibu. Mohon maaf atas kelebihan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kan ini Pak, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar.